Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pramuka. Salam. Baik kakak-kakak sekalian yang saya cintai, saya banggakan, hari ini kita bisa berkumpul kembali di akun Facebook Dewan Kerja Cabang Powato dengan agenda yakni ngobrol santai bareng Kak Lasinta Olo. Tepuk tangan dulu untuk Kak Lasinta. Terima kasih adik-adik. Baik Kak Lasinta ini untuk perkenalan awal sebentar kita akan tanya-tanya tentang beliau mulai dari pengalamannya, kursus sudah sampai di mana dan selama ikut pramuka sudah pernah kemana saja. Kira-kira seperti itu yang akan orang tanyakan. Koprol. Juga sekaligus kita akan bincang-bincang terkait tema kita malam yakni di balik asiknya dunia penggalang. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Suara-suara itu Oke, baik terus kakak sekalian untuk informasi kak yang hadir hari ini secara offline ada penggalang dari SMP Negeri 1 Marisa. Keren ini penggalang ini. Tepuk tangan dulu untuk penggalang SMP 1 Marisa. Terima kasih adik-adik sudah hadir di quarter cabang. Iya. Yang kemarin alhamdulillah sukses melaksanakan penerimaan tamu penggalang dan itu juga kak akan kita luruskan apakah PTP atau sambut penggalang ini nanti sebentar kita akan luruskan kak. Dan alhamdulillah yang hadir pada saat ini ada ketua OSISnya kak. Wah keren Kak Dey. Juga ada wakil ketua OSIS Kak Figa. Ini ketua dengan wakil OSIS ini periode berapa periode? Periode 2021 Berarti keren. sebentar lagi ada pergantian ya? Ada pergantian, tepuk tangan dulu. Juga ada Pratama Putri. Luar biasa. Ini yang hadir ketua OSIS dan wakil ketua OSIS anak pramuka semua. Anak pramuka semua dan pramuka Garuda dua-dua tidak ya? Cuma salah satu cuma Kak Figa ya? Oh cuma Kak Figa kak. Suara-suara itu ya? Suara-suara? Oh. Tadi ini sekedar informasi kakak-kakak Facebookers ini kita sudah 3 kali tag link ini. Karena ya, masa uji coba. Saling kita suatu saat kita akan pelan-pelan lengkapi semua ini. Dan juga ada Kak Salsa dan kakak-kakak yang lain. Saya belum ada anak Lika Isak di sini kak. Yang mana? Oh, mana anak Lika Isak di sini ini? Oh ada. Penggalang Garuda. Oh iya Garuda. Yang di ini ya di Randangan kemarin ya. Iya, yang pokoknya seorang semua di sini yang dia lantik di Randangan kak. Oh luar biasa. Terus juga kakak Kak Lasinta sebenarnya orang punya dodol ini setiap malam minggu. Cuma kita menyesuaikan juga dengan waktu Kak Lasinta karena malah di hari Sabtu itu sih bukan ya? Sabtu itu ada lomba wasit. Oh wasit di ada turnamen panahan tradisional dan itu pesertanya ada 4 provinsi. Oh siap. Jadi saya tadi saat kemarin dihubungi saya sampaikan kalau bisa khawatir kecapean karena itu berdiri sehari skor poin ada kemudian mempersilakan itu berapa kali jenjang ada 80 peserta. Banyak sekali banyak Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Siap jadi. Oh siap. Saya ini tergantung skut. Sudah aman. Bercanda kak, bercanda. Ya. Kak, untuk sekarang ini kak, untuk jenjang kaderisasi Lika di pramuka ini sebenarnya tadi Kak Lasinta sudah sampaikan cuma karena ada kesalahan teknis mau tanya ulang mungkin yang lain ini siapa yang tidak kenal dengan Kak Lasinta ini kalau di anak-anak pramuka di Powato ini cuma untuk jenjang kaderisasinya orientasinya mulai dari penggalang kak atau bahkan dari prasiaga mungkin bagaimana itu kak? Kalau siaga cuma itu ya kegiatan-kegiatan di sekolah pernah ikut. Iya. Kemudian juga penggalang, tapi kalau pada penjenjangan siaga siaga mula bantu tata tidak dilewati, tapi kegiatan-kegiatannya ikut. Karena mungkin pembinanya juga belum sampai. Oh, betul. Tapi semangatnya luar biasa, jiwa kepramukaan. Begitu juga di penggalang. Iya. Nah, nanti aktif pramuka itu nanti di Penega, Bantara tahun 2000 sampai 2002. Saya itu di umur Madrasah Alia Negeri Manluk Kabupaten Panggai Sulawesi Tengah. Dan pernah jadi paskibraka kak? Cuma tingkat dusun. Tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Saya tidak sampai kabupaten kak.
Oh, jatuh Memang di untuk ini. ukuran Karena tingginya. waktu itu yang diambil cuma satu dan Dewan Ambalan kita yang ikut. Ya. Oh, jadi kemudian juga untuk ukuran tinggi cuma sampai di skop kecamatan. Kalau Kira-kira untuk demikian. kursus Kak, sekarang sudah sampai di mana Kak? Kursus 2012 KMD Nasional di Cibubur, Iya. bulan Juni, kemudian KML se regional di Gorontalo, ada beberapa daerah juga yang peserta dari luar, kemudian KML itu waktu itu 2015 ya. 13. 2013. KPD regional wilayah timur Gorontalo tuan rumah dilaksanakan di MES Pemuda tahun 2015. 2015. Iya. Untuk KPL Insya Allah. Doanya. Dan terus untuk mahirnya Kak Lasinta fokus di mahir apa? Karena gurunya di SMP waktu itu dan ya mahirnya mahir penggalang. Wah, keren sekali. Dan sekedar informasi Kak, ini untuk kakak sekalian, kakak Facebookers, Kak Lasinta ini kesibukannya sekarang adalah sebagai kepala sekolah di SMP IT Alijah dan juga sebagai andalan cabang urusan Humas dan Kominfo. Keren, tepuk tangan dulu untuk Kak Lasinta. Wah, untung ada efek tepuk tangan di sini. Nah, Kak, untuk selama Tika berpramuka ini dari tahun 2000, yang paling jauh Tika pernah pigakan dan itu real kegiatan pramuka, yang kalau bukan kegiatan pramuka minimal agendanya dengan anak-anak pramuka, itu sampai di mana Kak? Paling jauh. Kalau kegiatannya yang pernah diikuti Cibubur sudah sering, karena juga sebagai ketua pramuka sekolah Islam terpadu provinsi ya. Iya. Sako, Satuan Setara Kakwarda itu Kak. Sako. Ya, di Cibubur kalau KMDek di sana, pernah Lokakarya juga di sana, seminar kepramukaan juga pernah. Iya. Bawa rombongan juga dengan tim pernah juga. Kemudian pernah di Batu Malang juga, pernah kemah Jambore Pramuka SITC Indonesia Timur di Malino. Pernah juga. Malino. Terus yang paling terakhir di Korsel. Korea Selatan. Jadi Kak Lasinta ini sudah sering di Cibubur. Tahun 2023 itu ada Jambore Internasional di Korea Selatan. Minimal walaupun tidak berangkat di 2023 sudah pernah. Iya. Jadi kalau untuk Cibubur so sering kalau saya ini paling jauh saya baik akan kegiatan pramuka ini alhamdulillah di Gorut. Berapa itu? Tahun 2015 waktu saya masih pradana di SMA itu. Itu pun saya bakti usada. DP bakema di rumah. Siapa tahu melalui live streaming ini ada yang bisa rekomendasikan saya ke PWN. Nanti ya mudah-mudahan lah sudah tidak pandemi. Banyak kegiatan nasional yang tertunda. Ada Peran Saka, ada yang dalam waktu dekat juga. Kemudian ada Jambore Nasional, Raimundo Nasional, banyak kegiatan tertunda. Insya Allah semoga pandemi. Bahkan tadi juga kita ada Zoom itu dari 1:30 sampai jam 4:30 dengan Saka POM. Dan rata-rata daerah menyampaikan bahwa semoga itu Saka POM bisa dijadikan salah satu agenda pembahasan di musyawarah nasional. Dan jadi Saka resmi. Sekarang kan untuk Saka POM itu kan masih Saka rintisan ya. Iya, Saka rintisan. Dan yang aktif paling bahasan kita hari ini penggalan. Oh iya. Astaga. Baik Kak, untuk tema kita pada malam hari ini dibalik asiknya dunia penggalang. Ini tema ini yang dapat pikir tiba-tiba kali tiba-tiba ada tidur dapat mimpi harus penggalangnya. Gitu. Ini tema ini kan sejujurnya berangkat ini inisiatif dari kita DKC dan khususnya Dewan Kerja TV 1419. Artinya itu 14. Dewan Kerja TV 2014-2019 masa kepengurusan Kariski Japar. Halo Kariski. Ada Kariski. Dia tadi bertanya itu waktu job luar biasa. Apa dia? Koper sadiki. No koprol no party kalau Isal Gurapu bilang ini. Oke, Kak. Di balik asiknya dunia penggalang, sekarang ini Korca Pohuwato giat melantik Pramuka Garuda. Kalau untuk siaga, kalau untuk penegak memang hampir semua sekolah sudah ada Bantara, Laksana, bahkan sampai ke jenjang-jenjang selanjutnya. Untuk dunia penggalang ini Kak, hampir semua sekolah, apakah Kak Lasinta juga melihat bahwa ada fenomena sekolah ini tidak ada penggalang tapi tiba-tiba
ada DP terap. Apakah kalau kita juga merasakan hal yang demikian? Ya, karena kita kan tidak langsung memantau di lokasi. Iya. Jadi kita berpikir positif saja. Yang jelas masalah kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasa ada SMP yang tidak pernah eksis di media sosial. Dan terus terang kalau penegak saya kena percaya 90% di Pohua itu sudah eksis. Sudah eksis ya. Nah, Penggalang mungkin tahap ke sana. Walaupun kalau pemantauan saya mungkin baru sekitar 30% lah yang sesuai penjenjangan itu. Karena kita tahu bersama di dunia penggalang juga ini kalau penegakan terbantukan dengan adanya laksana. Kalau kita di penggalang kan kecuali full time ini pembina dan wakil pembina ini kan selama ini kan itu tadi apalagi kalau pembinanya sibuk, pembinanya lagi ada agenda lain, tidak mungkin dilepas ke anak-anak yang kerap melatih yang ramo. Makanya kalau di sekolah kami adik-adik kakak-kakak yang sudah ambalan tadi ada Pradana dari SMA Marisa. Kegiatan di sekolah ya kita libatkan mereka bagaimana kan tidak selamanya anak-anak berhadapan langsung dengan pembina. Kalau ada tamu dari DKC, tamu dari ambalan yang purna alumni dari situ kan luar biasa sebagai motivasi buat adik-adiknya. Seperti juga Kak Rahmat kemarin kan gabung di SMP 1 Marisa. Luar biasa itu ya. Alhamdulillah. Membantu teman-teman di sana atas pengabdian dari Dewan Kerja untuk bagaimana turun langsung ke lapangan. Sehingga hasil dari keputusan bersama di pitaran pelatih, penyegaran pelatih bahwa pelatih itu punya pendampingan di kecamatan. Tahun kemarin alhamdulillah saya mendampingi Randangan Tauliti. Luar biasa. Randangan kan ada beberapa yang sudah eksis hingga sampai ke jenjang terap ya SMP 2 Randangan, kemudian SMA-nya juga tiap tahun ada gitu. Betul. Dan kalau di Penega ini luar biasa, cuma yang paling sering terkendala adalah tidak aktifnya di Satuan Karya. Di Satuan Karya. Gitu. Terus Kak, itu kan 30% dari presentasi yang selama ini kita lihat walaupun memang orang tidak sampai pada DP sekolah-sekolah langsung, tapi minimal dari sosial media, dari Facebook itu presentasinya kurang lebih 30%. Apa efek dominonya Kak? Efeknya penggalang yang dalam tanda kutip penggalang momen nanti ada LT baru itu ada dia punya penggalang terap, ada Pramuka Garuda tiba-tiba ada apa DP efek yang paling nampak baik dari tinjauan gugus depan ataupun untuk di penggalang pribadi itu sendiri Kak. DP efek yang nampak buat mereka. Iya, dengan adanya penggalang yang tiba-tiba langsung dipaksakan harus langsung terap, tidak mengikuti jenjang-jenjangnya begitu Kak. Sekali lagi kita harus berpikir positif ya, apakah mereka sesungguhnya aktif. Yang jelas kalaupun mungkin mereka ambil sistem itu tes training atau gitu. Yang jelas kalau kita membaca aturan itu kan TKK harus pada tingkatan terap. Untuk melatih pelantikan Pramuka Garuda minimal dia sudah terap. Untuk TKK-nya kan minimal sudah rakit. Dia terap minimal hari ini dia terap, 2 bulan ke depan ada Pramuka Garuda boleh. Yang jadi masalah hari ini terap, besok Garuda itu tidak bisa. Itu tidak bisa sebenarnya. Gitu. Efeknya itu apa Kak? Kalau seandainya itu dipaksakan, mau jadi bagaimana itu efek pada DP penggalang itu sendiri? Mungkin yang dari jelas, segi kalau saya melihat selama ini begitu tamat, jangan heran kalau ada banyak begitu masuk di ambalan tidak maksimal. Tidak maksimal. Iya betul. Banyak, jangan kan yang itu. Ikut jambore nasionalnya eksis luar biasa. Jambore nasional. Begitu masuk di ambalan, mau sampai tamu penggalang, kita kembali ke jati diri kita. Kalau kata Kak Ketua Korcap kan ikut pramuka itu karena hati, bukan karena paksaan, bukan karena imingan dari mungkin dari pembina mau dikasih apa atau karena ada siapa yang jadi motivasinya dia. Tapi kalau kita niatkan dari hati untuk ikut pramuka, saya akan percaya apapun tantangannya, apapun masuk ke jenjang berikut pasti dia akan ikut, kecuali mungkin dia ada bawaan sakit. Ya. Karena saya juga sering melihat itu ya, karena memang ini hal biasa. Seperti terus terang saja Pradana kemarin SMA Marisa itu di sekolah saya dulu cuma sampai Ramo. Sekarang ini Teh Hendra ini. Iya. Awas Hendra. Ketua OSIS-nya yang kemarin itu sampai terap. Si di sana, Peggy. Kak Peggy. Itu memang hal ya tidak bisa hal yang lumrah yang memang terjadi. Jadi kembali lagi ke hati kita. Atau mungkin kurangnya keteladanan dari senior-senior.
Makanya senior-senior kalau begitu aktif pramuka, berikanlah yang terbaik buat adik-adik supaya mereka ada kesan bahwa kakak-kakak kita berprestasi dan aktif pramuka. Iya. Kakak-kakak kita nilainya mantap dan kegiatan eksisnya ekstrakurikulernya aktif. Iya. Nah, yang jadi masalah eskulnya aktif, yang Nilainya paling banyak jomblo. Jadi apa namanya, saya bisa simpulkan, sedangkan yang dia punya jenjang kaderisasi jelas mengikuti sesuai dengan jukran penggalang, asis saja pas masuk di ambalan tidak aktif, apalagi yang dipaksakan. Iya. Tergantung dari itu ya. Tergantung dari diri masing-masing juga Kak. Tergantung dari niat. Saya saja. Saya di kampus tidak pernah, ini cuma sampai tamu racana. Tapi begitu masuk selesai kuliah, ya ada penjenjangan ikuti KMD, harus KMD pembina di sekolah Islam terpadu, wajib saya ikut KMD. Dan tiba-tiba ada KMD laksanakan Kuarda, KPD saya ikut juga gitu. Jadi itu tadi kembali ke kita dan kesempatan. Apalagi sekarang terus terang jurusan PGSD sekarang kan atau alumni yang akan mengikuti SMT sekolah yang pengabdian daerah terpencil, itu biasa kan harus KMD dulu. Atau mungkin Rahmat masuk kampus Racana untuk syarat SKU Pandega itu SKU Pandega harus KMD. Kalau dulu Kayat bilang untuk Pandega itu minimal telah mengikuti kursus apapun itu. Cuma sekarang dia ubah jadi, ini setengah mati. Insya Allah kuat cari KMD ini ya. Wakil ketua TKJ saya sekarang mau cari-cari kapan ada jadwal KMD, saya mau ikut KMD. Persyaratan itu. Oke Kak, lanjut untuk pembahasan untuk dunia penggalang ini Kak. Kan untuk penggalang ini, apakah di dunia penggalang itu bisa untuk orientasi pengambilan tingkatnya kita sama ratakan seperti halnya pengambilan tingkat cabara, dalam hal ini harus serius atau minimal ada dia punya bermain seperti yang disampaikan oleh kakak andalan lain, 75% bermain, 25% materi. Atau maksudnya pertanyaan saya itu, apakah pramuka penggalang itu harus melulu tentang bermain atau ada DP serius-serius begitu Kak? Artinya penggalang ini kan masih masa dari anak-anak menuju masa remaja. Tentunya tidak semuanya materi tok. Harus ada games-gamesnya juga. Di penegak juga demikian kan. Tidak selamanya materi tok semua, harus ada games-games atau ada hasta karya atau ada di SKU-nya harus pengabdian 2 kali kerja bakti di masyarakat. Di penggalang juga demikian. Bahkan yang paling sulit di dalam ujian SKU penggalang itu kan tentang teknik kepramukaan. Teknik kepramukaan, ya betul. Yang paling rendah kan, dan bahkan di SDIP sudah didapat itu, misalnya SKU nomor 1 mampu menyebutkan nama agama beserta rumah ibadahnya. Rumah ibadahnya ya. Simpel itu dari SD sudah dapat. Dari kelas 3 SD sudah bisa tebak itu. Masjid, tempat rumah ibadah Islam dan seterusnya. Doa-doa pendek. Paling nomor 5 tentang pengertian emosi. Berikutnya dia mampu menjelaskan apa itu pengertian emosi. Begitu juga di SKU berikutnya mampu membedakan sampah kering sampah basah. Sampah basah ya. Kita pembinaan saja duduk-duduk. Adik-adik kumpul. Oke, di lapangan sini banyak sampah kering sampah basah. Tolong dipisahkan. Jadi itu sebenarnya dalam bentuk ini kan, dalam bentuk permainan. Jadi ada kejar-kejaran, saya ini sampah kering, ini sampah. Begitu dibedakan kan kita sudah bisa pasti meyakinkan bahwa mereka sudah tahu mana sampah basah dan mana sampah kering. Begitu juga kalau mau ujian, dia masuk di masa SKU rakit, dia mampu menjelaskan kedua sampah tadi. Atau dia mampu menjelaskan manfaat dari lingkungan gitu. Bahkan di SKU juga dia harus tahu nama kepala desa di desanya. Di SKU penggalang itu. Karena sasarannya adalah begitu dia jadi pramuka Garuda, salah satu syaratnya kan ada surat keterangan berkelakuan baik dari desa. Gitu. Iya betul. Terus Kak, untuk berarti 75% bermain itu bukan dalam artian bermain tetapi ada materi di dalam, begitu kan? Artinya kembali ke pembina. Kembali ke pembina. Yang jelas tidak semuanya materi tok ya. Ada games-gamesnya juga. Ada suasana yang bagaimana anak-anak itu ceria-ceria. Karena nama dunia penggalang kan dari masa anak-anak menuju masa remaja dan usianya kan dari 11 sampai 15 tahun. Dari 11 sampai 15 tahun. Oke. Iya baik Kak.
Kemudian untuk ini masih rata-rata, entah ini keliru ataupun salah, saya pun kurang paham. Kan rata-rata hampir semua sekolah di Pohuwato SMP, ketika mereka dari SD ke SMP, ini bahasanya adalah penerimaan tamu penggalang. Sebenarnya mana yang betul ini Kak? Sambut penggalang atau penerimaan tamu penggalang? Dan kalau sambutkan penggalang, kenapa disebut sambut penggalang? Iya. Nah, gitu Kak. Yang pernah saya dengar ya, dan saya juga pernah baca referensi, yang betul itu adalah sambut penggalang. Sambut penggalang. Karena di usia 7 sampai 10 tahun itu mereka masa siaga. Iya. 10 sampai 12, 11 itu mereka kan masih di kelas 5-6. Nah, jadi berikutnya disebut sambut penggalang. Sangat berbeda dengan begitu masuk di kampus tamu racana, ada tamu ambalan. Yang selama ini yang saya pernah dengar ya itu disambut penggalang. Bahkan ada juga sering kita lihat di berita-berita sambut tamu penggalang. Oh, sambut tamu penggalang. Ada juga yang begitu kan? Iya, jadi bagi saya sih yang penting ada penyambutan buat anak-anak penggalang dikemas dalam kegiatan perjosami atau kegiatan persami gitu. Jadi tidak ada lagi yang namanya pindah golongan dari siaga ke penggalang, sudah tidak ada lagi tuh Kak. Seperti halnya di Dewan Ambalan. Ketika sambut penggalang sudah tidak lagi peminat. Karena mereka datang kan sudah pada tali bahu merah apa semua. Oh iya. Usia mereka di SD itu kan kelas 5-6 rata-rata ada yang sudah ramu. Gitu harus kita pahami bersama. Nah, beda dengan sudah masuk pada 16 sampai 20 tahun masuk di penega. Nah, ada pindah golongan kan yang biasa dilakukan setelah penutupan PTA. Dan kita pahami bersama buat teman-teman dalam kegiatan ini kalau kita melihat dari Permendiknas, nah, ada tiga tingkatan dalam penilaian dalam pramuka itu, ada penjenjangan dalam diatur di situ. Ada ada blok, ada reguler, ada aktualisasi. Wih, tak bagi-bagi itu dia kayak apa maksudnya apa DP penjelasan dari semua itu Kak? Ada sistem blok. Apa itu maksudnya gitu Kak? Singkat saja Kak, apa itu? Kalau yang regulasi itu reguler, blok, aktualisasi blok. Kalau aktualisasi bagaimana pembelajaran pramuka sering diaktualisasikan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Oh iya. Sehingga munculnya nilai, jangan sampai nilai C, nilai B. Yang bahayanya anak-anak yang sudah pada ikut penjenjangan, jangan sampai nilainya ini C gitu kan. Apalagi di aturannya itu kalau nilai C tidak naik kelas. Gitu. Terus Kak ini lagi yang jadi persoalan yang cukup penting dan harus kita pahami. Misalnya dia di kelas 5 SD macam Kak Lasinta bilang tadi itu dia soramu. Kemudian dia masuk ke SMP, apakah dia bisa melanjutkan itu untuk langsung ke rakit atau harus ulang ramu lagi? Itu harus kita luruskan. Yang pertama adalah begitu dia pernah aktif di ramu di SD, anak ini atau peserta didik itu harus ada surat pengantar dari pembinanya. Oh ya. Minimal isi redaksinya begini, agar segera namain anaknya golongan penggalang ramu, agar segera agar dilanjutkan masa penjenjangannya di sekolah kakak yang mau dimasuki tadi SMP manapun. Gitu. Surat pengantar lah dari kakak pembina. Jangan sampai begitu sana kan ulang lagi kan, tidak bagus. Usianya dia sudah lalui semua itu. Soalnya Kak, ada waktu kemarin penilaian gugus depan tergiat nasional SDN 01. Yang kemarin di Kurvailo SMP 1 itu DP nama Tiinda. Tiinda itu waktu Bapak tadi saya dia penggalang ramu waktu di SDN 01. Tiba-tiba pas masuk ke SMP dia ulang ramu, mau ambil ramu ulang. Jadi itu saya mau tanya Pak Tika itu. Oh jadi harus ada pengantar Kak dari ini? Oh. Surat pengantar dari pembina di sekolah asal itu di mana dia masih SD, di situ dia ramu. Dari segi usia kan. Karena itu tadi jangan sampai dia mengulang kan kasihan. Sementara dia sudah tertanam bahwa dia sudah ini ramu, dia sudah melewati SKU yang 30 soal di penggalang ramu, masuk lagi di bulan di SMP. Jadi saya berharap buat kakak-kakak pembina di mana saja berada yang ada di Pohuwato khususnya, itu dibuatkan surat pengantar. Kalau memang dia betul-betul aktif, apalagi seperti yang disebutkan tadi SDN 1 Marisa. Di sana kan dulu pernah ikut penggalang ceria, yang jelas usia usia di mana mereka belum
setelah mereka siaga kan, yang Iya. mana di kelas 5-6 tadi itu. Oh. Jadi saya berharap ada surat pengantar gitu. Oke. Jadi ini untuk kakak-kakak pembina siaga, kalau semua masuk ke kasih surat Tidak pengantar. pembina penggalang. Oh, pembina yang penggalang, ramu, mohon maaf. gitu. Kasih surat pengantar itu supaya jadi faktor juga supaya mereka cepat ke terap itu seharusnya idealnya kelas 8 itu so terap kah ya? Iya. Idealnya seperti itu. Supaya kalau kelas 9 tinggal pengabdiannya saja. Iya. Oh. Kalaupun tidak pernah ada ramu di SD, SD-nya, minimal kan dari Juli ke Desember itu, Desember dia sudah harus ramu. Oh. Nah, begitu iya. Desember Juli di 2000 tahun berikutnya dia mau naik ke kelas 8, minimal dia sudah rakit. Oh iya. Di semester 2 dia atau semester 1 di kelas 8, dia sudah bisa terap. Macam kemarin waktu Garuda di SMK Marisa ada itu. Iya, pelantikan Garuda di sana. Saya itu waktu itu bisa saja, cuma saya kan tidak boleh, harusnya bulan berikut. Karena waktu itu dengarnya Februari tidak jadi karena pandemi, akhirnya kemarin baru mereka Garuda. Gitu tadi. Apalagi kan ketua harian sering edarkan di grup-grup bahwa inilah penjenjangan supaya dia gitu sambut penggalang. Ada 5-6 bulan berikutnya dia ramu, setelah ramu dia rakit. Nah, di saat dia rakit kan harus ada pengujian SKK. SKK menghasilkan TKK. SKU SKU menghasilkan TKU. Ya, SKK menghasilkan TKK. Nah, terus juga gini Kak, untuk untuk jenjang kaderisasinya itu Kak. Idealnya Kak untuk dari calon penggalang ramu ke rakit ke terap itu berapa bulan itu Kak? 6 bulan lebih. Atau paling tidak 6 bulan boleh itu Kak? 6 bulan. Oh, jadi kurang lebih samalah dengan dunia penega. Kurang lebih sama begitu. Oh, apalagi jadi kita tahu bersama kan masa mereka di SMP cuma 3 tahun gitu. Ya. Jadi makanya mereka di saat dia sudah rakit, ya ke 6 bulan berikutnya, bagaimana di 2 bulan berikut, atau di 2 bulan lebih mereka sudah bisa ujian TKK. Karena TKK juga punya 3 tingkatan. Oh, TKK. Oh ya. Ada Purwa, Madya, dan Utama. Itu berapa bulan lagi tuh Kak dia punya jenjang untuk dari TKK ke dari Purwa? Minimal dia 3 bulan lah. 3 bulan. Ya. Atau 2 bulan lebih. Karena itu kan, karena terus terang kalau kita lihat aturan itu kan, di penggalang minimal dia sudah rakit. Kalau dia di penega minimal dia sudah penega bantal. Karena sebelum dia ke laksana, minimal ada beberapa TKK yang sudah pada tingkatan madya dia sudah harus kuasai. Nah, di penggalang dia terap, minimal dia sudah rakit. Utama. Sudah utama. Gitu. Ya. Oke, kemudian ini masih banyak sekali nih pertanyaan tentang dunia penggalang ini. Karena kebetulan saya ini mengajar di MTS ini ditulis di dapur jadi pembina. Aduh. Ini saya kalau kegiatan pramuka ini saya seberapa tahun? Itu masih 18 tahun. 18 tahun. Masih 22. Berarti wakil pembina. Pembantu pembina di situ. Pembantu pembina. Belum KMD tuh? Belum. Insya Allah. Sama tahu bahwa Tom bikin KMD jadi semua ambil mahir penggalang supaya bisa sama-sama dengan Iya. Kakak untuk admin DKC kalau ada pertanyaan melalui Facebook DKC tolong disampaikan. Kemudian bisa kita dijawab langsung oleh narasumber kita yang sangat spektakuler pada malam hari ini. Kontrol. Biasa. Oke. Sembari menunggu pertanyaan Kak untuk tentang lagi-lagi untuk seputar dunia penggalang. Kalau sekarang kan targetnya ini untuk pramuka sekarang dengan pada 1 tahun 2020 kemarin memang libur. Artinya dari segi karakter, dari segi akhlak, materi, pengetahuan, apalagi yel memang kosong. Kalau DPS ini macam mulai baru semua. Bagaimana pendapat Kakak untuk membentuk karakter penggalang? Fisiknya harus ditambah lagi dalam tanda kutip Kak. Yang jelas perkuat PBB-nya. Perkuat PBB. Jangan sampai ini anak-anak juga kan sudah tidak tahu baris-baris, apalagi masih banyak bahkan belum kita laksanakan upacara. Karena masih pandemi ini. Pertemuan tatap muka terbatas. Gitu. Siap. Jadi masalah PBB-nya, pertemuan pekanannya tentunya fisiknya juga ini penting. Ya, apalagi begitu masuk di Ambalan tidak kaget lagi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi fisik dalam tanda kutip yang siap. Ini Kak, saya mau sapa dulu ini Kak Obed
Tepuk tangan dulu untuk Kak Obet. Kak Obet ini kemarin rela-rela jauh dari Pepaya Timur datang ke SMP 1 cuma antar portofolio. Apa kabar Kak Obet? Ini Kak Obet ini memang loyalitasnya ini jelas. Semoga Kakak Obet ini diberikan kesehatan dan tetap semangat berpramuka. Amin. Baik Kak, untuk dunia penggalang ini Kak, ini tips dan trik untuk penggalang yang belum aktif, yang mungkin masih bingung. Sebenarnya Kak, untuk dunia penggalang ini yang paling ribet dan paling mudah ini apa Kak? Yang paling ribet dulu Kak. Yang paling ribet mau urus penggalang ini apa? Mau bentuk penggalang. Dan apa tipsnya supaya ini bisa semua penggalang ini aktif untuk semua gugus depan? Yang pertama tentunya setelah sambut penggalang, setelah adanya sambut penggalang, kita mendata. Kalau saya kita mendata yang aktif di kegiatan sambut penggalang berapa orang anak-anak yang mau ikut ke jenjang selanjutnya. Karena kan ada pertemuan pekanannya, kemudian ada tentunya setelah pertemuan pekanan ada pengujian SKU-nya. Nanti dilihat di sana. Kalau mereka serius tentunya kita harus lebih semangat dari anak-anak gitu. Jadi kalau mereka katakanlah 50% yang ikut, ya bisa kita maksimalkan lewat kegiatan-kegiatan dan tentunya ini Bu diambil dengan metode-metode yang bagaimana mereka senang dengan kegiatan kepramukaan gitu. Nanti sudah pada ujian SKU dikuatkan lagi tentang materi-materi seperti inilah tekpram, apalagi sebenarnya masalah pramuka penggalang itu kan kalau dilihat dari SKU-nya mudah semua itu cuma yang praktek. Bahkan saya tugaskan mereka belajar mandiri. Misalnya hari ini pulang kalau punya HP Android buka tentang materi tentang pengertian emosi, tentang undang-undang perlindungan anak. Walaupun tidak semua tahu, minimal ada beberapa poin yang bisa dipahami bahwa undang-undang tentang perlindungan anak diatur dalam undang-undang berapa. Undang-undang tentang lambang negara diatur dalam berapa. Ada juga SKU kan bahkan mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib. Anak-anak dari SD sudah tahu itu. Cuma yang paling berat kan di teknik kepramukaan tentang bagaimana itu penggunaan kompas dan itu tadi poin tentang punya iuran. Betul, minimal betul. Itu harus ada biar bos 1.000 1 bulan buat anak-anak. Karena itu di SKU kan ada. Ada. Kalau di sekolah kami biasa ada 5.000 sampai 10.000 per bulan. Tapi selama ini belum jalan sudah 1 tahun. Nanti kalau sudah mau eksis setelah pasca kemarin sambut penggalang, kita aktifkan kembali untuk iuran. Karena di situ jelas di poin 15 atau poin berapa itu wajib iuran. Kalau tentang yang lainnya mereka dapat di guru-gurunya. Misalnya guru penjas. Guru penjas kan? Guru PKN saya. PKN. PKN ya itu tadi tentang lambang negara, tentang penggunaan bendera, tentang itu kan dibahas di SKU. Kemudian juga tentang ukuran lapangan. Itu sampai di situ itu. Iya, di poin terakhir dan tanda-tanda mau seusia remaja. Suaranya apa yang cowok gitu kan. Dan ini yang pramuka Garuda di sini nih hafal ukuran lapangan semua ini. Hafal ukuran lapangan. Itu kan di SKU ada kan? Ada di SKU itu kan? PBB mampu memilah sampah kering sampah basah. Pernah pilah sampah kering sampah basah? Minimal pernah berkemas 2 kali selama masa di SKU. Kalau masa pengujian persiapan SKU minimal dia berkemah di masa dia calon Ramo itu pernah berkemah. Kalau tini saya ini Kak dari 2018 coba kemah terus di Bongo. Sampai 2019 di Bongo. 2019 kan terakhir di lapangan Bongo itu. Sekarang di lapangan Ormas kan kemarin itu. Sampai saya baku masalah dengan guru di situ itu cuma lantaran yel-yel. Kak, dulu di Pohuwato ini mungkin Kak Lasinta juga sempat dengar ada salah satu gugus depan sekolah. Saya tidak perlu sebutkan sekolahnya. Itu penerimaan tamu penggalangnya itu sampai sudah tidak manusiawi lagi lah. Mungkin kalau Sinta sempat tahu itu. Dengan kemudian itu setelah dievaluasi, kemudian juga saya sempat tanya-tanya juga itu dengan alasan mendidik. Bagaimana menurut Kak Sinta dengan hal yang misalnya juga jangan dulu bukan cuma hal itu, dengan kekerasan dalam tanda kutip misalnya dibentak, misalnya juga diserang psikisnya, tapi dengan alasan mendidik. Apakah itu dibolehkan atau dimaklumi atau apapun alasannya untuk bentakan dan kekerasan itu dilarang dalam dunia penggalang? Bagaimana itu Kak? Mohon penerangannya. Kalau sambut penggalang kalau bisa tidak sampai bentak-bentak lah.
Minimal itu tadi sekali lagi kegiatan-kegiatan masalah penggalang tidak harus selalu dikontrol, garis kontrol dari orang dewasa dalam hal ini pembina dan wakil pembina, pembantu pembina. Jelas mereka harus butuh pendampingan. Tidak semuanya diserahkan kepada adik-adik dewan penggalangnya gitu kan. Ini yang bahaya. Masalah bentang-membentang mungkin tujuannya uji nyalinya atau apa. Tapi paling tidak jangan dulu lah gitu. Mungkin terlambat tugas apa gitu. Atau tidak buat tugas. Terus Kak, untuk sekolah-sekolah yang mungkin masih, ini kan tidak menutup kemungkinan ada beberapa sekolah juga yang masih buat apa ya yang ingin Kak sampaikan untuk sekolah-sekolah yang sampai sekarang masih menggunakan hal-hal yang serupa dengan alasan mendidik, dan apa pengganti untuk hal itu supaya itu tidak terjadi lagi Kak untuk sekolah-sekolah yang masih menggunakan kekerasan dalam tanda kutip. Tentunya butuh ini ya, penguatan-penguatan kembali bahwa masa lalu kan biasa keras-keras itu. Kalau sekarang sudah tidak harus seperti itu. Minimal pendidikan kepramukaan begitu banyak metode-metode yang harus kita gunakan. Artinya kita sebagai pembina tidak miskin ilmu. Artinya terus melihat perkembangan ya. Jangan sampai itu. Karena kemarin juga terjadi gitu kan. Yang viral itu. Viral sekali itu. Itu klarifikasi juga dari Ketua Porda Jatim tadi, Jabar, bahwa itu bukan kegiatan pramuka. Yang 11 orang kan itu. Tidak salah disebut nama sekolahnya. Ya, jelas. Tentunya ini yang kita harapkan adalah pentingnya pendampingan orang dewasa dalam kegiatan anak-anak. Jadi untuk kakak-kakak pembina ataupun yang kakak-kakak penggalang yang sempat nonton video podcast kita, untuk kegiatan-kegiatan yang yang memiliki resiko yang cukup tinggi, itu harus punya sesuai SOP. Iya, harus sesuai dengan SOP. Kemudian harus punya manajemen resiko. Itu kan jelas survei. Harus survei. Itulah penting belajar menaksir kedalaman air. Harus perlu itu. Saya kemarin itu teringat waktu di Al-Ija. Kalau Sinta telepon kasih materi menaksir tinggi dan menaksir kedalaman air. Waduh, ini pakai rumus matematika ini, dan matematika itu salah satu pelajaran yang paling saya tidak suka di SMA. Cuma karena modal tugas lengkap, tidak pernah error di matematika. Untung di kuliah tidak dapat matematika. Alhamdulillah. Terus Kak, kita sedikit bergeser dari tema kita pada malam hari ini. Ini kan kalau sudah bicara pelatih, saya kira semua ini bisa memasukkan ini. Bagaimana Kak untuk pendapat Kak Lasinta terkait ada SMA kemudian yang belum ada pramukanya terus dikader oleh sekolah lain dan membawa adat dari sekolah yang mengkader tersebut. Dalam hal ini mungkin dari segi pengujiannya, hukumannya. Bagaimana pendapat Kakak hal tersebut dan bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Begitu Kak. Ya tentunya kalau melihat dari materi-materi tentang di KPDK itu minimal mereka sudah punya sendiri. Ya. Paling tidak ada sebagai pengantar saja dari sekolah awal, sekolah di mana katakanlah banyak sekolah baru. Sekolah A pergi baku bantu di sana. Boleh, tapi itu tadi minimal ada penjelasan di aturan adat kami seperti ini. Tapi ke depannya setelah kegiatan itu minimal mereka di situ sudah butuh itu tadi buku apa tadi? Buku adat. Saya berharap ini pendampingan maksimal dari Dewan Kerja Cabang. Siap. Putra. Pernah kemarin KPDK. Pernah KPDK Putra. Pendampingan harus 80% seluruh SMA Sepuwato harus ada buku adat. Buku adat. Kemarin waktu pengkaderan di Salafiyah Sapiyah saya sudah sampaikan dan saya sudah kirim file buku adat untuk MA Salafiyah Sapiyah. Karena di buku adat itu kan jelas kita musyawarahkan di saat musyawarah ambalan ini seperti ini buku adatnya, kemudian bahkan sampai pada lambang. Lambang ambalan. Di filsafat apa semua dia punya filosofi maksudnya. Dari mengapa mengambil itu, apa nama amalan itu kan harus dijelaskan di situ. Harus dijelaskan. Ibaratnya itu adalah buku sebagai macam undang-undang lah begitu. Jantungnya jantungnya atau rumah atau apalah yang dikemas dalam bentuk ADR. Buku adat tadi. Kalau untuk buku adat itu kayak yang sampai untuk data yang masuk di Dewan Kerja Cabang itu yang sudah punya buku adat itu baru SMA Negeri 1 Paguat, kemudian SMA Negeri 1 Marisa yang kemarin baru diresmikan di Musyawarah Ambalan. Jadi untuk kakak-kakak Bantara SMA Negeri 1 Paguat dan untuk SMA Negeri 1 Marisa kiranya bisa menyerahkan lampiran
buku adat supaya bisa kita arsipkan di Dewan Kerja Cabang. Oh, iya. Nah, jadi mohon Kalau di Kamat di Dewan Kerja sebagai apa? pembinaan dan pengembangan. So, jadi Oh. PR saya sebenarnya itu. Oh iya. Kak, untuk pengambilan tiket begitu, kan ini Ah. bisa tidak menutup kemungkinan kan Kak, misalnya ini pengalaman pribadi. Ada saya waktu masih pradana di SMA, waktu buka Bantara di MA Al Mubarak itu Kak. Ini saya sebut saja dia punya merek. Itu adat di situ saya bawa semua. Hukuman DPE semua memang pencabutan hak punya. Ya, Tikal Sinta kan pernah pergi di pengkaderan nyali saya waktu itu kan. Cara ambil makanan bagaimana. Ya itu yang orang bawa. Itu yang maksudnya saya tadi itu untuk mengantisipasi hal tersebut. Bagaimana misalnya bisa tidak untuk orang DKC babeken pengadu baik Bantara ataupun Laksana, kemudian mereka dikembalikan ke Dewan Ambalan untuk membuka Bantara angkatan pertama di sekolahnya mereka. Bagaimana? Boleh juga, Apakah boleh. bisa itu Kak? Boleh. Bisa ya? Nah, bisa dibuat terpadu, dipusatkan di sini, atau di setiap ini dua orang lah misalnya putra putri, boleh. Tapi itu tadi kita kembalikan lagi ke, dan ini harus dibahas di tingkatan atas bahwa tentang draftnya, tentang berapa pesertanya, kapan ini waktunya, dan tentunya penting ini. Bila perlu kita dalam bentuk geladian pimpinan satuan. Iya, iya itu harus perlu itu geladian pinsat. Terus Kak untuk apa DP nama? Ini yang hadir di sini ini so pada memerhatikan sekali ini memang ini penonton bayaran. Kak, ini mau sekedar informasi, DKR Wanggarasi sekarang mereka melaksanakan pengambilan tingkat terpadu. Ini kan SMA Muhammadiyah Utama Pohuwato, berikut juga SMK Negeri 1 Wanggarasi ini selama 2020 vakum pramuka, habis. Kemudian untuk inisiatif tersebut Kak Yusuf Lahuo, Kak Jono kalau orang bilang di sana, itu membuat satu inisiatif pengambilan tingkat terpadu. Alhamdulillah saya kemarin dengan Kak Putra habis dari SMP, Sabtu sore langsung cus ke Wanggarasi, baru balik kemarin insya Allah Kamis depan lagi ke SMP 2 Paguat, SMP 2 Marisa, kemudian akan berbagi dengan SMP 2 Paguat. SMP 2 Paguat hari Kamis. Iya. Berbarengan juga SMP 2 Marisa. Waduh, memang capek sekali. Kak Suleman ya? Iya, Kak Suleman. Wajib itu. Harus wajib datang. Fardu ain itu kalau tidak datang harus mau panggil baku bantu orang ini yang hadir di sini, ini baku bantu di sana. Kalau Kak Suleman kemarin ada bantu, awas ngoni tidak mau ke sana. Dari SMP 1 Duhi ada, SMP MTS Al Busro, Kak Fitri, kemudian di Salafia kemarin juga gitu. Oke, belum ada pertanyaan ini sampai sekarang ini, jadi mau bicara terus ini Kak sampai di pukul 21.15. Kak, untuk apa namanya untuk dunia penggalang ini Kak, menurut Kalasinta penggalang sendiri kan ini biasanya nyanyi bermain, apa pentingnya yel-yel untuk penggalang ini? Ini biasanya ini kalau kemah bakti tingkat keluaran ini pasti ada lomba yel-yel, ada lomba yel-yel. Sebenarnya apa yang diharapkan dari mereka itu harus ada yel-yel itu. Ini kan supaya penggalang-penggalang lain tahu, oh ternyata perlu ini yel-yel. Pertama itu yel-yel kan intinya kekompakan dalam yel-yel yang ada dengan gerakan. Iya, betul. Apa pentingnya kekompakan, apalagi seleksi suara fals. Anak-anak termotivasi yang tadinya mungkin kaku tidak bisa bergerak, kemudian juga mungkin ngomongnya juga setengah mati. Yel-yel kan artinya memancing mereka untuk bersuara dan apalagi dibarengin dengan gerakan. Jadi intinya kekompakan. Jadi itu satu korsa, satu rasa, beta mati rasa nona. Itu pokoknya di yel-yel itu tak ini semua. Jadi untuk penggalang-penggalang yang lain yang sempat nonton ini, karena yang saya yakin yang ada nonton ini yang hadir di sini, ini yang ada nonton. Harus bikin yel-yel supaya mau uji akan kekompakan dengan minimal yang tidak tahu menyanyi di situ kesempatan mau menyanyi kuat. Yang biasa menyanyi. Dan dengan yel-yel juga kalau sudah banyak yel-yel kan bagus. Iya. Kayak tadi yang di sini Junior di Lugum. Yang baru pulang itu. Kevin dengan Hendra. Kevin ya tadi Hendra. Mereka punya banyak yel-yel itu. Bahkan pernah di Jambore SIT Indonesia Timur mereka tampil yel-yel dan paling banyak yel-yel dari peserta lain, kan luar biasa itu. Artinya begitu mereka yel-yel termotivasi yang lain, bahkan mereka berharap yel-yel ini dirubah ke dalam bahasa Gorontalo. Keren sekali itu. Oke, Kak, untuk lagi-lagi ini tentang dunia penggalang karena memang tema kita penggalang pada hari ini. Untuk dunia penggalang ini Kak, untuk tadi sudah berbicara yel-yel, kemudian untuk tekpram. Tekpram ini
untuk penguasaan tepram dalam dunia penggalan itu, misalnya kalau kita persempit pembahasan untuk tepram ini, ya ini kompas. Kompas itu kan sampai pada pemetaan, sampai pada menaksir, berikut juga menentukan titik koordinat. Apakah untuk penggalang sampai ke situ Kak? Atau Ya. cuma dasar-dasarnya saja? Nah, Ahmad dulu pernah penggalang. Wih, tidak pernah alhamdulillah. Bantara. Bantara pernah pradana, wah keren. Di Bantara apakah pernah mengikuti semua tekpram di kota? Saya ini yang paling saya kuasai tekpram ini bos satu Kak. Ya. PBB dengan Sandi. Dua berarti. Kemarin saya bikin Sandi di SMP 1 Marisa, DP Sandi itu Sandi Mamat Haras. Oh, gitu. Ini saya mau kasih sebar di seluruh Kuarca Powato, Sandi Mamat Haras. Jadi bagaimana begini, itu, Kak? jadi begini ya. Ahmad di ujian nasional nilainya 100 semua. Tidak. Gitu. Cuma Begini, 2 yang teman-teman tuntas. ya. Jadi masalah ini harus kita ketahui bersama bahwa di SKU itu kan ada 30 soal. Iya. Yang kita ketahui bersama tidak mungkin semuanya kita bisa kuasai. Minimal. Iya. Secara saya sampaikan minimal 85% dari soal di SKU itu kalau sudah dikuasai kan luar biasa. Iya. Tapi dan ini masalah tekpram sama dengan orang ini. Ahmad jurusan apa? Hukum. Apakah kuasai perdata atau masalah pidana? Tidak harus. Siapa yang jurusan bahasa Inggris? Putra. Jurusan apa? Apakah semua tahu bahasa Inggris? Semua kata-kata dengan bahasa Indonesia sudah ditahukan dalam bahasa Inggris, disampaikan lewat bahasa Inggris. Tidak semua. Sama dengan anak-anak pramuka dan dokter juga pelatih. Artinya begini. Namanya tekpram tidak semuanya orang itu tahu semuanya. Ya. Sangat kalau adapun ada itu luar biasa itu. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi. Iya. Ya. Oh, misalnya Rahmat jurusan hukum, tidak semuanya materi kehukuman dia tahu. Saya jurusan bahasa Indonesia, paling saya cenderung ke syair atau ke puisi. Ya. Mungkin masalah jurnalistik, masalah apa saya tidak kuasai. Ya. Nah, sama halnya dengan kita di pramuka. Artinya bahwa kalau teknik kepramukaan ada yang menonjol di tali temali, tapi tidak kuasai kompas. Ada yang menonjol di kompas tidak kuasai semafor. Ini jangan kita salahkan. Sekali lagi, kalau menurut saya SKU minimal 80 sampai 90% kita sudah kuasai, sudah luar biasa. Jangan dipaksakan. SKU nomor 1 kan tentang yang penting tahu dulu dasar-dasar kompas. Tahu tali temali, simpul mati, simpul jangkar, simpul apa satu simpul itu. pangkal. Kedepannya mungkin sudah mampu mengikat kedua tongkat. Kerakitnya mungkin agak lebih dari itu. Sekali lagi kita tidak boleh paksakan semuanya seperti itu. Sama halnya dengan orang masih ujian. Artinya kelas 789 adalah masa di mana kita belajar. Di ujian kan tidak semua soal akan muncul di situ. Betul. Atau itu tadi seperti yang saya sampaikan. Nilai amat di ijazah seramanya 100 tidak. Pasti 80, 75. Tidak begitu Kak. 50, 40. Betul Kak. Demi Allah. Yang tuntas itu bodoh itu pun 60. Bahasa Indonesia dan IPS. Artinya gini ya, seperti tadi saya sampaikan, sama halnya dengan kakak-kakak pembina. Ada pembina yang tahu kompas, tidak ada. Kita saling mengisi. Tapi tidak boleh kita paksakan karena harus tahu semuanya. Kembali ke dorong pengetahuan juga. Jadi ibaratnya jangan paksakan ikan supaya bisa panjat pohon. Jangan paksakan monyet supaya bisa menyelam dalam. Kurang lebih begitu. Minimal 80 sampai 90% di materi-materi SKU sudah luar biasa. Jadi untuk kakak kayak Rahmat tadi kan tidak kuasa tali temali tapi semafor Sandi tahu kan? Cuma kemarin di SMP memang jujur saja ke saya itu apa kasih tunjuk itu simpul. Oh ya Allah bagaimana ini? Tidak mau kasih tunjuk ke sana gengsi. Sama dengan TKK, sama dengan TKK. Misalnya TKK menjahit. Saya yakin dan percaya tidak ada sampai pada utama. Karena di utama sudah mampu menciptakan desain baju. Kecuali orang jurusan ini apa tata busana. Tata busana. Kalau tata boga bomba masa. Kalau mungkin baru purwa, mungkin baru sekedar jahit baju sendiri. Kemudian di Madya mampu menjelaskan manfaat mesin gitu. Kan yang paling berat di situ. Sama halnya dengan TKK pengatur ruang. Ini ruang diacak, silakan diatur. Di mana itu ini? Oh itu baru purwa. Lebih besar lagi mau urus kegiatan seminar. Lebih besar lagi bagaimana bisa bikin Puarilo Pesta apa itu kan? Ya betul. Gitu. Seharusnya tadi ini ruangan ini mau suruh atur pada orang-orang ini mau jaga. Tuntas di kau purwa. Buat gitu. Ya.
Misalnya juga dalam TKK mengintai ya, ada 10 benda yang bisa dilihat sekilas kemudian tutup mata, diperlihatkan kemudian kembali dilihat, ditebak. Apa tadi yang ada di situ? 10 betul. benda yang berbeda mampu dijawab. Ya TKK Purwa kan? Ya. Nah, lebih dari itu lagi ditambahkan lagi sudah masuk pada Made. Dan bukan hanya poin itu. Ya. Katakanlah di setiap TKK ada 5 syarat. Ya. Dia kuasai saja 4 syarat sudah luar biasa. Oh, gitu. betul. Oke. Wih, keren sekali ini pembahasan. yang terjadi jadi beban dari pembina kan. Berat ini berat. Nah, makanya itu tadi, misalnya TKK berkemah ada 5 syarat. Ya. Syarat 1 dia mampu mengisi ranselnya dengan rapi. Tema 2 dia mampu memilah mempersiapkan 2 tema. Dia mampu menjelaskan atau mampu mengetahui tentang posisi tenda yang aman itu bagaimana. Ya. Dia mampu membedakan di mana kedudukan tenda utama, tenda dapur dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya lagi lebih berat lagi. Ada sampai mampu membangun tenda sendiri gitu kan. Semakin ke atas semakin besar dia punya tantangan. Oh, siap. Jadi sebenarnya kalau memang kita seriusi untuk pengambilan TKK tingkat di Penggalang ini, seharusnya memang orang sudah bisa ciptakan baju, orang sudah bisa melihat apakah ini barang berbahaya atau tidak, bisa melihat mana sampah organik dan non organik, seharusnya seperti itu. Iya kayak kalau memang orang seriusi betul-betul, orang maknai betul-betul untuk pengambilan TKK. Cuma karena memang ada yang kita tidak bisa pungkiri juga, dalam tanda kutip dipaksakan, kemudian tahu ba PBB, ternyata lalabota. Tahu ba masa air saja angus. Ya ada juga begitu. Suruh tahu Basrika, tahu Kak, pas suruh Basrika ternyata dia bolu lupia DP baju. Ini kan jadi masalah. Itu berkat dari sebenarnya kalau orang maksudnya tadi TKK itu kan Purwa mungkin masih muda. Ya. Madianya sudah lebih menantang. Utama yang lebih menantang lagi. Utama yang lebih menantang. Misalnya dari masak. Dia mampu memasak untuk 1 regunya. Ya. Kemudian dia mampu masak untuk pasukannya. Kalau ini semakin ke atas lebih banyak lagi. Kalau ini TKK utama semua memasakin. Enak dorong pemilu Kak. Tapi milu tadi hangus. Oh, memang enak dorong pemilu ini lo SMP 1 ini, apalagi yang buat dia punya mantega itu tika piga dengan kawan-kawan. Siap. Nanti lain kan mau suruh masa ulang. Oh, tidak ada ini sampai sekarang yang bertanya ini Kak. Di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Minta tips trik begitu apa ke ngoni mau tanya kan, artinya kan agar bagaimana kemudian. Saya sebentar untuk segmen terakhir ngoni harus bertanya. Kala Sinta ini siap. Untuk apa dia nama? Untuk kegiatan kepramukaan yang lagi-lagi memang jadi untuk Penggalang ini jadi persoalan ini Kak untuk dunia Penggalang. Pertama untuk penerimaan tamu Penggalang itu ada orang yang tidak bisa membedakan penerimaan tamu Penggalang dan orientasi pengambilan tingkat. Hampir semua orang-orang yang memang alhamdulillah selama ini saya jalan-jalan di beberapa SMP, walaupun memang secara garis tugasnya itu bukan bagian dari tugasnya Dewan Kerja. Tapi memang karena dianggap kita mampu dan itu untuk pramuka ya sebaik-baiknya terima kasih. Kalau kata Kariski itu sebaik-baiknya terima kasih itu adalah pengabdian. Nah jadi itu untuk mengabdi. Banyak Kak yang saya temui untuk penerimaan tamu, apalagi untuk penega, ini memang saya saja merasakan itu. DP penerimaan tamu semacam pengkaderan. Bagaimana untuk hal tersebut Kak, dan bagaimana menurut Kak untuk menangkal hal ini, dan apa misalnya kalau didapati apa tindak lanjut daripada Kuarca Pohuwato untuk gugus depan yang melakukan hal-hal tersebut gitu Kak. Nah kalau harapan saya yang pertama, namanya sambut atau tamu ini kan masa perkenalan kepada sama dengan MPLS kan, masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau sudah kegiatannya sama dengan pengkaderan atau pada orientasi-orientasi lainnya, saya yakin keliru gitu. Nah, harus dimaksimalkan lagi tentang pentingnya pemahaman bahwa ini kan baru masa perkenalan. Masa perkenalan bukan langsung pada kegiatan seperti itu. Karena ini kan ibaratnya orang ini mau kasih perkenalan ke mereka. Ini pramuka seperti ini. Kalau sudah dari awal sudah seperti itu, saya yakin kurang peminat. Oh betul. Cuma alhamdulillah kemarin waktu saya tinjau di SMP 1 Marisa, saya lihat mau ada begini ini, ternyata gagah. Bahkan dorang senang sekali itu ada Baiko kemarin di PTP itu. Cuma waktu kemarin di Alija itu belum mampu ini Kak, memang kekurangan kendaraan. Insya Allah siapa tahu tahun depan semua ada motor dinas DKC.
Supaya di 2024 saya calon ketua DKC. Kode ini untuk kakak penega ini. Sama tahu dapat rekomendasi, so bisa So mau PAW. Berapa tahun? baru 22. Oh, masih 3 Dan alhamdulillah tahun. sampai sekarang di 22 tahun ya masih sendiri. Siapa tahu ada yang mau nonton ini mau daftar. Dan persyaratan bu satu, minimal pernah pakai kacu. Asik. Baru yang story kemarin tidak jelas ya. Hah? Oh kalau kemarin itu yang bertahun 4 tahun 7 bulan dan yang bertahan 3 tahun 5 bulan itu kandas. Ada yang bacuran. Oke kak. Siap. Oh Solari sekali ini pembahasannya sudah sampai di romantisme. Namanya oplos sate kan. Pas juga. Insya Allah kedepannya ini usaha Dekat TV bisa berkembang dan untuk lagi-lagi saya ingin promosi untuk kakak-kakak Dekat TV, kakak-kakak penega pandega. Jika ingin yang menggunakan jasa Dekat TV untuk menampilkan live streaming kegiatan, bisa untuk hubungi kami Dekat TV melalui akun Instagram Dewan Kerja Cabang dan Facebook Dewan Kerja Cabang. Bisa untuk menghubungi kita. Buat live streaming ya. Pulang semua? Oke, terima kasih kakak Penggalang ini yang bisa balik, bye-bye. Semoga bisa berjumpa di kemudian hari. Bye-bye Kak Piga, bye-bye Kak Nisa, bye-bye Kak kakak-kakak anak Lika Isak, bye-bye Kak Dey, bye-bye Kak siapa sana itu, bye-bye Kak Tasrik. Oh Kak Siti. Oh iya, astaga Tika Sita. Oke, bye-bye kakak-kakak. Terima kasih. Sarangeo. Oke. Kak Sita itu Kak DP anak Lika Suleman Hariji. Kebetulan dekat dengan astaga. Maaf. Kasita itu anak Kulkas Suleman Harji yang baku dapat waktu di KPDK. Setengah mati. Jangan berharap kalau Tika Bobo bilang. Oke Kak, untuk akhir percakapan kita pada malam hari ini Kak, apa yang ingin Kak Lasinta sampaikan dan yang Kak Lasinta harapkan sebagai andalan cabang dan mahir yang memahiri penggalang, apa harapan Kak Lasinta untuk SMP yang belum aktif penggalangnya dan apa tips dan trik untuk SMP yang sudah aktif penggalang tapi dalam tanda kutip belum produktif. Apa harapannya Kak Lasinta? Tentunya yang pertama adalah tentang maksimalnya kegiatan-kegiatan di sekolah itu hidupkan dulu, aktifkan dulu tentang strukturnya. Tentang apa tadi? Strukturnya dari Dewan Pasukannya. Kemudian ya, yang jelas mereka juga kan ini baru 1 tahun jelang musyawarah gugus. Tentunya Pak Gudepnya harus aktif, berperan aktif, pembinanya, membantu pembina, dan tentunya butuh harapan juga bantuan dari dukungan dari Kama Gugus. Sehingga kegiatan-kegiatan di tingkatan itu sering eksis, ya. Dan selalu melihat perkembangan zaman tentang bagaimana itu tadi tidak ketertinggal lah, harus mengupdate perkembangan terkini tentang kegiatan-kegiatan pramuka atau materi-materi yang relevan dengan kegiatan yang di pengujian SKU itu atau di soal-soal yang ada di SKU. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih Kak Lasinta. Terakhir Kak untuk kami Dewan Kerja, baik Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang. Apa pesan Kak Lasinta untuk kami DKC pada khususnya dan pada umumnya Dewan Kerja Ranting Sepohuwato supaya kedepannya mampu mengawal lebih baik penega pandega yang ada di lingkungan Kuarca Pohuwato. Apa harapannya Kak dan motivasinya untuk kita supaya kita bisa lebih produktif dan lebih giat lagi berpramuka? Yang pertama adalah harapannya kalaupun ada kegiatan-kegiatan di tingkatan ambalan, minimal pemberitahuannya ke Dewan Kerja atau minimal bagaimana mengundang DKC untuk turun supaya itu tadi DKC juga tahu bahwa penegak-penegak ini aktif di lapangan. Dan tentunya lewat itu tadi kalaupun ada surat pemberitahuan dia diundang kan, apalagi DKC punya tanggung jawab berat bagaimana hasil dari KPDK ini bisa bisa tersalurkan semuanya ke Dewan Ambalan atau ke ambalan yang ada di Pohuwato ini dari Paguat sampai Popayat. Oke, terima kasih Kak atas penyampaiannya dan insya Allah kami berenam yang alumni KPDK daerah keempat kemarin RTL kami itu Kak geladian pimpinan Sangga untuk SMA SMK Sepohuwato untuk membelajarkan mereka tentang sistem persidangan musyawarah ambalan berikut juga dengan Sisminsat sistem administrasi satuan supaya mereka tidak bingung
Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana ini yang masih rata-rata ini kan Kak, yang Mbak uji SKU ini Sobantara, bukan lagi Pemida, dan ini pernah dibahas di podcast dengan Kak Rizky kemarin. Dan itu sudah diterangkan dan itu memang jadi targetnya kita, dan insya Allah akan mengawal penuh pembentukan buku adat di seluruh wilayah SMA SMK yang ada di wilayah Kabupaten Pohuwato. Baik, mungkin terima kasih Kak atas kehadirannya malam hari ini. Semoga kedepannya Kak Lasinta bisa hadir dan berikan tepuk tangan untuk Kak Lasinta. Oke. Masih bertahan ya. Oh, masih bertahan. Orang bilang mau kasih habis dulu. Alhamdulillah, semoga di pembahasan lain kita akan bahas tentang apa namanya Kak. Mungkin nanti akan diawali oleh Kak Putra, kemudian nanti kita akan undang Kak Lasinta lagi. Pentingnya kehumasan bagi Dewan Ambalan. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya Kak. Oke. Jadi jangan lupa follow dan share seluruh postingan anggota DKC, IG dan Facebook. Mantap. Oh, kemudian jangan lupa subscribe akun YouTube DKC Pohuwato. Buka YouTube, tulis TV DKC berapa, TV Pohuwato. berapa? Kenapa Kak? 14. Kemudian kalau yang suka mau promosi atau mau suka tampil live streaming begini, silakan hubungi kami DKTV 1419. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, demikian Kak atas kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dalam kondisi dan keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk Kak Putra, kakak penggalang dari SMP 1 Marisa yang telah hadir secara offline. Tanpa Kak Putra dan tanpa kakak penggalang SMP 1 Marisa. Terima kasih jagung bakarnya. Oh, terima kasih juga untuk jagung bakarnya yang sangat mantap, maknyus dan keren dan sangat gurih. Tambah. Oh, insya Allah kedepannya bisa torang agendakan camping dan torang bakar-bakar lagi. Sepakat kakak penggalang SMP 1 Marisa? Oh, sepakat orang Kak bisa gabung. Mungkin kalau kedepannya torang bisa bikin latihan gabungan MTS Al Mubarak, SMP Ita Al-Ija dan SMP 1 Marisa Kak? Oh, boleh. Torang agendakan. Karena yang terhitung aktif pengambilan tingkatnya Kak, ini yang saya lihat sejauh ini itu alhamdulillah MTS Al Mubarak, bukan karena saya mengajar di situ tapi karena memang masih Tika Muas di situ aktif pengambilan tingkat. Lanjut juga SMP IT Al Ija dan SMP 1 Marisa dan SMP Negeri 2 Paguat. Itu aktif pengambilan tingkatnya itu Kak, memang. Ada lagi yang lain, SMP 2 Randangan. SMP 1 Anggarasi. SMP 2 Randangan itu TJ alumni situ. Cinta beda agama tapi kandas di tengah jalan. Tidak apa. Saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak. Kesimpulan dari saya untuk kakak-kakak penggalang dan penega yang ini, tetaplah berpramuka, jangan pernah putus asa dan tetap semangat. Ingat, hanya pohon yang tinggi yang akan diterjang oleh badai dan hanya pohon yang berbuah yang akan dilempari batu. Keren sekali. Terima kasih, demikian podcast kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan salam pramuka. Wih, habis ini suara. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Goodbye.